Oke, jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada memahami konsep ukuran pemusatan data tunggal, yang kedua ada menghitung ukuran pemusatan data tunggal, yang ketiga peserta didik dapat menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal, dan yang keempat ada menentukan kapan menggunakan mean, median, atau modus berdasarkan karakteristik data. Peta konsep ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal terbagi menjadi 3, yaitu modus, mean, dan median. Pertanyaan diskusi, apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data dibagi menjadi berapa ya? Dan ada apa aja sih? Kalian tuh masih suka bingung gak sih ukuran pemusatan data tunggal itu apa? Aku jelasin ya. Ukuran pemusatan data tunggal adalah nilai yang mewakili sekumpulan data. Nah, ukuran ini menggambarkan pusat dari kumpulan data tersebut. Ukuran pemusatan data tunggal itu dibagi menjadi 3, yaitu median, modus, dan mean. Mean rata-rata. Mean adalah nilai tengah atau nilai rata-rata yang didapatkan dari sekumpulan data. Mean merupakan salah satu ukuran pusat dalam ilmu statistika. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma S sub I. I sama dengan 1 per N. Atau X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 seterusnya plus Xn per N. Keterangannya X bar sama dengan rata-rata. X1, X2 seterusnya, Xn datum ke 1, 2 seterusnya N. N adalah banyaknya datum. Keterangannya sigma X sama dengan jumlah data, N sama dengan banyaknya data, Xi sama dengan data ke I. Median nilai tengah. Median data tunggal adalah nilai tengah dari sekumpul data yang tunggal sudah diurutkan. Rumus median. Keterangannya ME sama dengan median, Xn sama dengan data ke N. Nah, yang pertama, rumus median untuk N ganjil yaitu ME sama dengan Xn plus 1 per 2. Yang kedua, rumus median untuk N genap. ME sama dengan Xn per 2 plus Xn per 2 plus 1 per 2. Di sini ada modus atau nilai terbanyak. Modus data tunggal adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data tunggal. Modus data tunggal dapat ditentukan dengan cara mengamati data yang paling sering muncul. Contoh menghitung modus data tunggal. Diketahui data nilai-nilai mata pelajaran matematika 10 siswa yaitu 40, 60, 60, 65, 75, 60, 70, 60, 80, dan 90. Modus data tersebut adalah 60 karena berjumlah 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan adalah nilai rata-rata yang didapatkan dari dua kelompok atau lebih. Rumusnya yaitu X gabungan sama dengan X1, N1 tambah X2, N2 per N1 tambah N2, di mana X gabungan sama dengan nilai rata-rata gabungan, X1 sama dengan nilai rata-rata kelompok data pertama, X2 sama dengan nilai rata-rata kelompok data kedua, N1 sama dengan banyak anggota kelompok data pertama, dan yang terakhir itu N2 sama dengan banyak anggota kelompok data kedua. Nah, sekarang aku bakal bahas contoh soal pertama, yaitu soal mean 1. Soalnya itu, seorang siswa mencatat nilai ulangan matematika yang diperolehnya selama 1 semester. Nilai-nilai tersebut adalah 75, 80, 90, 65, dan 85. Pertanyaannya, hitunglah rata-rata atau mean nilai ulangan matematika dari siswa tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Karena dicarinya mean, jadinya mean sama dengan jumlah semua nilai per banyaknya nilai. Mean sama dengan kita masukin jumlah semua nilainya, yaitu ada 75 ditambah 80, ditambah 90, ditambah 65, dan ditambah 85. Per banyaknya nilai, bisa kita lihat di sini semua nilainya itu totalnya ada 5. Selanjutnya, sama dengan kita jumlahin jumlah semua nilainya, yaitu 395 per banyaknya nilai yaitu 5. Jadi 395 per 5 sama dengan 79. Jadi untuk jawaban soal mean pertama atau rata-rata nilai ulangan matematika siswa tersebut yaitu C, yaitu 79. Selanjutnya, saya akan membahas contoh soal mean. Di tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika dari beberapa siswa. Rata-rata nilai ulangan mereka adalah 87. Yang ditanyakan, tentukan nilai X dari data tersebut. Pilihannya ada A, 85, B, 83, C, 90, dan D, 89. Selanjutnya ke pembahasan. Mean sama dengan jumlah semua nilai per jumlah siswa. Berarti 87 sama dengan 83 tambah 92 ditambah 78 ditambah X ditambah 88 ditambah 95 ditambah 80 ditambah 90 dan ditambah 86 per 9. 87 sama dengan 694 ditambah X per 9. 87 per
87 ditanda kurung 9 sama dengan 694 tambah X. 783 sama dengan 694 ditambah X. Berarti X sama dengan 783 dikurang 694. Jadinya X sama dengan 89. Berarti di sini jawabannya adalah D, 89. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Sebuah toko roti mencatat jumlah penjualan roti setiap harinya selama 14 hari terakhir. Data penjualan tersebut adalah sebagai berikut. Tentukan median dan modus dari data penjualan roti tersebut. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasannya nih. Karena yang ditanyakan tadi adalah tentukan median dan modus dari rata-rata penjualan roti tersebut. Kita coba bahas mediannya terlebih dahulu dengan mengurutkan dari data terkecil hingga data terbesar, mulai dari 10, 12, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, dan 20. Nah, karena jumlah datanya adalah genap, yaitu 14, dan median adalah rata-rata dari dua nilai tengah, yaitu data ke-7 dan data ke-8. Data ke-7-nya adalah 15 dan data ke-8-nya adalah 16. Lalu kita jumlahkan dari dua nilai data tersebut, yaitu 15 tambah 16 per 2 sama dengan 31 per 2. Lalu kita coba sederhanakan lagi menjadi 15,5. Maka hasil dari mediannya adalah 15,5. Nah, sekarang kita lanjut bahas yang modusnya. Karena modus adalah nilai yang paling sering muncul di dalam data, dan kita bisa lihat di data ini kalau nilai 15 yang paling sering muncul sebanyak 5 kali. Jadi modus dari data penjualan roti tersebut adalah 15. Oke, jadi di sini ada contoh soal. Berikut adalah data nilai ulangan matematika dari 15 siswa. Nilainya ada 75, 80, 85, 90, 75, 88, 92, 80, 85, 78, 80, 90, 85, 82, dan 85. Tentukan median dan modus dari data nilai ulangan matematika tersebut. Oke, jadi di sini ada pembahasan median. Urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Nilainya ada 75, 75, 78, 80, 80, 80, 82, 85, 85, 85, 85, 88, 90, 90, dan 92. Karena jumlah data ganjil adalah 15, median adalah nilai tengah, yaitu data ke-8. Data ke-8 adalah 85. Jadi, median dari data nilai ulangan matematika adalah 85. Jadi di sini ada pembahasan modus juga. Nilainya ada 75, 80, 85, 90, 75, 88, 92, 80, 85, 78, 80, 90, 85, 82, dan 85. Dalam data ini, nilai 85 muncul sebanyak 4 kali, yang merupakan frekuensi tertinggi. Jadi, modus dari data nilai ulangan matematika adalah 85. Contoh soal rata-rata gabungan. Berat rata-rata dari 15 siswa adalah 52 kg dan berat rata-rata 25 siswa lainnya adalah 48 kg. Berat rata-rata dari keseluruhan siswa kedua kelompok tersebut adalah A. 49,5, B. 50,2, C. 45,5, D. 53,3. Nah, pembahasannya, NA sama dengan 15, NB sama dengan 25, XA sama dengan 52, XB sama dengan 48. XAB sama dengan 52,15 plus 48,25 per 15 plus 25. XAD sama dengan 780 plus 1200 per 40. XAB sama dengan 1980 per 40 sama dengan 49,5. Jadi jawaban yang benar adalah A, yaitu 49,5. Sekarang kita masuk ke contoh soal rata-rata gabungan yang kedua. Soalnya itu, rata-rata berat badan karyawan PT Setia Makmur adalah 55 kg. Jika rata-rata berat badan 18 karyawan adalah 57 kg dan berat badan karyawan pria adalah 52 kg, jumlah karyawan pria adalah... Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasannya. Pertama kita tulis dulu diketahuinya, yaitu X bar AB atau rata-rata berat badan karyawan PT Setia Makmur yaitu 55. Selanjutnya kita masukin rumusnya, yaitu X bar AB sama dengan X bar A dikali NA ditambah X bar B dikali NB dan per NA ditambah NB. Karena X bar AB nya kita sudah tahu, jadi kita langsung masukin, yaitu 55. 57 untuk X bar A dikali 18 untuk NA ditambah 52 untuk X bar B dan NB per 18 ditambah NB.
Selanjutnya kita kalikan 57 dengan 18 yaitu 1026. 55 sama dengan 1026 ditambah 52 dikali NB per 18 ditambah NB. Lalu kita satukan 55 dengan 18 ditambah NB, jadinya 55 dalam kurung 18 tambah NB sama dengan 1026 ditambah 52 kali NB. Lalu kita kalikan 55 dengan 18 dan 55 dengan NB. 55 dikali 18 yaitu 990 ditambah 55 NB sama dengan 1026 ditambah 52 NB. Lalu kita satukan NB dengan NB, yaitu 55 NB dikurangi 52 NB sama dengan 1026 dikurang 990. Dari 55 NB dikurang 52 NB, jadi kita dapat 3 NB sama dengan 1026 dikurang 990, kita dapat 36. NB sama dengan 36 per 3, jadinya NB sama dengan 12. Jadi untuk jawaban contoh soal rata-rata gabungan yang kedua yaitu B atau 12.